Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kokabana Lakwan dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Nirmawi Cahyaning Tias. Nah, kami akan menjelaskan mengenai ekspor dan impor beserta prosedurnya. Nah, langsung saja saya yang akan menjelaskan mengenai ekspor dan teman saya Nilam akan menjelaskan mengenai impor beserta prosedur. Baik, langsung ganti slide. Nah, apa itu ekspor? Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. Daerah pabean itu misalnya bisa kota ke kota itu sebutannya juga bisa ekspor sih, tapi lebih tepatnya itu antar negara biasanya. Nah, mengeluarkan barang kita dari negara kita ke negara lain. Nah, itu disebut ekspor. Nah, ekspor itu bisa dilakukan oleh perseorangan atau perusahaan, baik perusahaan dagang biasa atau perusahaan PT atau juga bisa perusahaan CV atau firma atau perseorangan terbatas, bahkan BUMN juga bisa mengekspor. Nah, kategori ekspor dikategorikan ada 3 kategori. Yang pertama itu barang bebas ekspor, barang dibatasi ekspor, dan barang dilarang ekspor. Apa itu yang dikatakan dengan barang bebas ekspor? Barang bebas ekspor yang termasuk dalam kelompok barang yang dibatasi ekspor dan barang dilarang ekspor, contohnya fermented, elected, handkerchief, dan makanan dan minuman lainnya itu bebas ekspor. Nah, sedangkan barang yang dibatasi ekspor adalah barang yang dibatasi jenis dan atau jumlahnya yang diekspor. Nah, biasanya itu penyebab dibatasinya ekspor tersebut bisa karena kepentingan jumlahnya sedikit di negara tersebut atau komoditinya yang harus dipenuhi pasarnya hanya cukup untuk negara setempat. Nah, itu jadi dibatasi ekspornya. Atau yang dilarang ekspor adalah yang tidak boleh diekspor sama sekali. Alasannya macam-macam, bisa karena kepentingan nasional atau kepentingan umum termasuk sosial, budaya, atau moral masyarakat. Atau mungkin barangnya itu dilindungi. Nah, syarat untuk ekspor apa saja? Syarat untuk ekspor itu ada 4. Yang pertama, surat izin perdagangan atau SIUP. Nah, seseorang atau perusahaan yang menginginkan ekspor harus memiliki SIUP atau izin usaha dari kementerian. Nah, yang kedua itu harus ada tanda daftar perusahaan. Yang ketiga NPWP. Nah, NPWP wajib untuk mempermudah pembayaran pajak. Yang terakhir itu dokumen lain yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan. Nah, itu dokumen-dokumennya itu beda-beda tuh persyaratan ekspor. Misalkan kalau kita mau ngekspor karet atau apa, itu ada persyaratan tertentu yang diatur oleh perundang-undangan. Nah, selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah prosedur ekspor. Yang pertama itu prosedur ekspor, ada tata laksana ekspor. Tata laksana ekspor di Indonesia diatur berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1991 tentang kebijaksanaan ke, kelancaran arus barang atau untuk menunjang kegiatan ekonomi. Nah, tata laksananya itu ada yang pertama itu kewenangan pemeriksaan barang ekspor Indonesia berada pada Direktur Jenderal Bea Cukai. Itu yang mengatur kewenangannya. Yang kedua itu untuk memperlancar terhadap ekspor, barang-barang ekspor tidak dilakukan pemeriksaan. Yang ketiga, pemeriksaan atas barang-barang dilakukan surveyor yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang keempat, pemeriksaan barang dan bukti terakhir dilakukan oleh Direktorat Bea Cukai dan Biofat Final. Nah, yang terakhir dalam hal pajak ekspor dan pajak impor tambahan, maka pembayaran pajak tersebut dilakukan oleh eksportir kepada bank devisa pada waktu penyerahan pemberitahuan ekspor barang atau yang disingkat dengan PEB. Nah, bagaimana prosedurnya ekspor? Nah, ganti slide nih. Nah, prosedurnya ekspor itu seperti di gambar nih, ada prosedur ekspor, alur ekspor dari mulai dari eksportir nyampe ke importir yang dituju. Nah, awalnya itu importir luar negeri harus melakukan korespondensi dengan eksportir. Kemudian eksportir dan importir membuat kontrak bisnis dengan ekspor. Nah, setelah itu importir membuka letter of credit bank pembuka di negara importir. Bank importir meneliti permohonan pembukaan letter of credit dan jika disetujui maka bank pembuka meminta importir menyerahkan jaminan. Nah, bank pembuka mengirimkan letter of credit kepada penerus
yang ada di negara eksportir. Nah, negara eksportir tersebut kemudian akan meneruskan letter of credit kepada eksportir yang ada misalkan dari Indonesia nih. Importirnya misalkan dari Cina. Nah, Cina itu setelah dia mengirim melakukan korespondensi dengan eksportir dan oleh peminta bank pembuka, nah baru ntar diterima sama eksportir dari Indonesia. Nah, eksportir Indonesia mempersiapkan barang-barang yang akan diekspor setelah itu. Nah, setelah eksportir Indonesia mempersiapkan barang dengan memberikan shipping mark sesuai dengan pesanan atau kebiasaan yang selalu dibuat ke internasional dan menunjuk perusahaan ekspedisi untuk mengurus pemesanan barang tersebut. Nah, setelah eksportir Indonesia menunjukkan penguasa pengurus jasa kepegawaian atau disingkat PPJK untuk mengurus izin kepegawaian dan pembayaran biaya keluar. Nah, PPJK akan mengurus pemberitahuan ekspor barang dan persetujuan eksportir. Eksportir Indonesia menghafalkan barang yang penerima di bill of lading barang dikirim dari pelabuhan muat pelabuhan tujuan. Nah, setelah itu eksportir Indonesia mempersiapkan semua dokumen yang diminta oleh importir, kemudian menagih pembayaran melalui bank penerus yang ada di Indonesia dengan membawa semua dokumen yang diminta oleh importir seperti bill of lading, vessel, commercial invoice, place sponsor office, pay welsing, bills note, dan lain-lainnya. Nah, itu setelah diminta, kemudian bank penerus di Indonesia memeriksa semua dokumen yang diserahkan eksportir dan mengirimkan dokumen tersebut kepada bank pembuka di negara importir. Nah, setelah itu bank pembuka memeriksa semua dokumen. Jika sudah sesuai, maka bank pembuka mengirimkan pembayaran kepada eksportir Indonesia melalui bank penerus yang ada di Indonesia. Bank penerus akan melakukan pembayaran kepada eksportir Indonesia dengan cara menyetujui pembayaran vessel tersebut. Nah, itulah harus prosedur mengenai ekspor. Nah, setelah itu mungkin importir dengan membawa semua dokumen pengurus pengeluaran barangnya dari pelabuhan tujuan ada. Nah, baru barang tersebut nyampe di importir setelah semua persyaratan-persyaratannya disetujui. Nah, selanjutnya akan mengenai impor akan dijelaskan oleh Milan. Hai teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang impor dan juga prosedurnya. Impor merupakan kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah kepabeanan. Nah, dalam melakukan impor, ada 5 syarat yang harus dipenuhi oleh seorang importir. Yang pertama adalah surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Surat izin usaha perdagangan ini gunanya adalah untuk meyakinkan kepada pemerintah ataupun kepada pelanggan bahwa barang-barang yang mereka perjualbelikan itu memiliki surat atau legal. Yang kedua adalah tanda daftar perusahaan. Tanda daftar perusahaan ini digunakan untuk meyakinkan para eksportir supaya percaya bahwa kita adalah importir yang terpercaya dan tidak abal-abal. Yang ketiga adalah nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Yang selanjutnya ada angka pengenal impor atau API. Nah, API sendiri terbagi menjadi 2 bentuk, yakni APIU atau angka pengenal importir umum. Biasanya diberikan kepada perusahaan yang melakukan impor barang tertentu untuk tujuan diperdagangkan kembali. Dan yang kedua adalah API-P atau angka pengenal importir produsen. Biasanya diberikan kepada perusahaan yang mengimpor barang industri tertentu sepanjang diperlukan pengembangan usaha dan investasinya. Syarat yang selanjutnya adalah registrasi importir dan nomor identitas kepabeanan atau NIK. Dan syarat yang terakhir adalah dokumen lain yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang prosedur impor. Yang pertama adalah tata laksana impor di Indonesia. Tata laksana impor di Indonesia diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1991 tentang kebijaksanaan kelancaran arus barang untuk menunjang kegiatan ekonomi. Nah, dalam aturan tersebut, pemerintah mengharapkan bahwa kegiatan ekspor akan lebih banyak daripada kegiatan impor. Hal tersebut
dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas ekspor kita, meningkatkan daya ekspor supaya kita tidak kalah saing dengan negara-negara yang lain. Nah, barang-barang impor itu apalagi yang bersifat konsumtif sebaiknya ditekan seminimalis mungkin, terkecuali untuk barang-barang yang untuk kegiatan produksi. Selanjutnya adalah jalur pengeluaran barang impor di Indonesia. Dalam praktik pengeluaran barang impor di daerah Pabean ada dikenal dengan 3 macam jalur. Yang pertama adalah jalur prioritas. Jalur prioritas adalah fasilitas dalam mekanisme pelayanan kepabeanan di bidang impor yang diberikan kepada importir yang mempunyai reputasi sangat baik dan memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk mendapatkan pelayanan khusus, sehingga penyelesaiannya dapat dilakukan dengan sederhana dan sangat cepat. Nah, di jalur prioritas ini biasanya digunakan untuk para importir yang rekam jejaknya sudah sangat baik. Nah, oleh karena itu, pada proses pemeriksaan dokumennya biasanya diperiksa dengan cepat supaya barang-barangnya bisa segera masuk ke daerah pabean kita. Yang kedua adalah jalur hijau, yakni mekanisme pelayanan kepabeanan di bidang impor yang diberikan kepada importir yang mempunyai reputasi baik dan mempunyai persyaratan yang ditentukan sehingga terhadap importasinya hanya dilakukan penelitian dokumen. Jalur hijau ini sebenarnya hampir sama dengan jalur yang sebelumnya, cuman dalam pemeriksaan dokumennya lebih teliti lagi. Nah, yang selanjutnya adalah jalur merah, yakni mekanisme pelayanan kepabeanan di bidang impor terhadap suatu investasi yang dilakukan melalui penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang. Jalur merah biasanya digunakan khusus untuk importir baru, importir yang termasuk dalam kategori resiko tinggi, barang impor sementara, barang operasional, dan perminyakan. Di jalur merah ini, selain dilakukan pemeriksaan secara dokumen, pemerintah juga memeriksa secara fisik apakah barang-barang tersebut termasuk barang yang legal atau yang importasinya tuh dibatasi. Nah, selanjutnya ada tahapan dalam pelaksanaan impor dengan letter of credit atau LC. Tahap yang pertama adalah importir dalam negeri dan supplier di luar negeri mengadakan korespondensi dan tawar-menawar. Jika terjadi kesepakatan, maka antara kedua belah pihak segera membuat sales contract atau perjanjian jual-beli. Selanjutnya, importir membuka letter of credit atau LC ke bank devisa dalam negeri. Langkah selanjutnya yaitu bank devisa dalam negeri memberitahukan kepada bank korespondensi luar negeri tentang pembukaan LC atau letter of credit. Selanjutnya, bank koresponden luar negeri menghubungi eksportir di luar negeri. Lalu, eksportir luar negeri memesan space di moda transportasi seperti pelayaran atau yang lainnya dengan maksud supaya dapat dimuat sesegera mungkin. Lalu, supplier menyerahkan invoice, packing list lembar aslinya kepada pihak luar negeri dan menarik weselnya. Sedangkan duplikat dokumen di atas langsung dikirim kepada importir di dalam negeri. Lalu, bank devisa dalam negeri menyerahkan dokumen asli kepada importir. Selanjutnya, importir menyerahkan surat kuasa ke PPJK atau perusahaan pengurus jasa kepabeanan. Lalu, PPJK atau perusahaan pengurus jasa kepabeanan menukar bill of lading asli dengan DO kepada agen perusahaan pelayanan dan membuat PIB atau pemberitahuan impor barang berdasarkan dokumen tersebut, serta membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Nah, tahap yang terakhir adalah barang diserahkan kepada importir. Nah, teman-teman, saya sudah menyampaikan tentang impor dan juga prosedurnya.
Jika ada yang kurang atau ingin ditanyakan, bisa langsung dicatat ya. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ada segala kekurangannya. Mohon maaf. Bye.